Guys, 2026 sampai 2030 nanti akan ada krisis. Aku nggak main-main. Ini beneran serius. Kita harus siap-siap dari sekarang. Tolong jangan anggap remeh. Kalian semua akan digantikan oleh teknologi AI. Semua yang tidak punya skill akan hilang ditelan kemajuan teknologi. We is seeking Asmat. Pemerintah di seluruh dunia kewalahan menghadapi gelombang PHK massal. Ribuan pekerja. 2026 sampai 2030 nanti akan ada krisis besar. Aku nggak bohong. Dunia kita berubah cepat dan kita semua belum siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang krisis 2026 sampai 2030. Dalam sejarah, setiap emas mengalami kenaikan, pasti akan ada selalu hal buruk yang terjadi di dunia ini. 1998, harga emas naik, krisis ekonomi. 2009, harga emas naik, penipuan terbesar dalam sejarah terjadi, krisis ekonomi kembali. 2019, harga emas naik, corona terjadi, dan sekarang harga emas naik. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Scenario 1. The pandemic has returned. The world has not recovered, but a new crisis has begun. Pandemi COVID-19 tahun 2021 banyak menggemparkan dunia hingga terjadi lockdown di mana-mana dan mengakibatkan banyak sekali korban jiwa. Tahun 2025 ini dikabarkan terdapat varian baru dari COVID-19 dan terjadi lonjakan kasus di beberapa negara seperti Singapura, Cina, dan juga India. Bahkan Indonesia sekarang dihimbau untuk lebih waspada terhadap COVID-19 yang baru ini. Menurut saya, jika COVID-19 ini sudah menyebar dan lebih agresif dari sebelumnya dan agresif seperti tahun 2021, ini mengakibatkan akan terjadi lockdown jilid 2 seperti tahun 2021 sebelumnya, dan akan banyak PHK massal di perusahaan-perusahaan besar baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dan nanti perusahaan-perusahaan tersebut akan mengganti semua karyawannya dengan AI dan robotik karena dinilai lebih efisien. Jadi alasan perusahaan-perusahaan tersebut untuk mem-PHK para karyawan-karyawannya adalah yang pertama adalah untuk efisiensi biaya operasional, karena AI dan robotik dinilai lebih efisien karena tidak perlu digaji dan tidak mengenal lelah. Dan alasan yang kedua adalah untuk meminimalisir kasus COVID-19. Jika skenario COVID-19 jilid 2 ini akan terjadi, maka saham-saham perusahaan-perusahaan itu bakal anjlok, dan saham-saham perusahaan yang akan bertahan itu adalah saham-saham dari perusahaan yang berhubungan di bidang kesehatan, teknologi, green energy, dan juga eksplorasi ruang angkasa. Jika ini terjadi, maka harga Bitcoin kemungkinan akan koreksi ke $90.000 hingga ke $80.000 atau paling maksimal ke $60.000. Harga emas juga akan koreksi mungkin di pertengahan tahun 2026 atau awal tahun 2026. Lalu setelah koreksi itu terjadi, para investor-investor besar pasti akan mengalokasikan uangnya ke aset safe haven menurut mereka. Dan itu pastinya adalah Bitcoin dan juga emas. Lalu Bitcoin dan emas akan mengalami kenaikan harga yang tinggi. Bitcoin akan diperkirakan mencapai harga $120.000 jika skenario ini benar-benar terjadi. Setelah koreksi, harga BTC akan naik ke $100.000 akibat para investor-investor akan mulai memasukkan uang yang sangat besar ke dalam BTC. Ini juga berlaku terhadap emas. Jika skenario ini terjadi, maka uang akan dicetak besar-besaran seperti tahun 2021 sebelumnya. Maka terjadilah inflasi yang sangat tinggi yang membuat daya beli masyarakat menjadi lemah. Sehingga orang-orang kaya itu akan bertambah kaya dan orang-orang miskin akan bertambah miskin, sehingga nanti banyak sekali masyarakat kalangan bawah akan berjatuhan. Pekerjaan manusia nanti akan digantikan oleh AI dan robotik yang lebih canggih dari mereka.
Karena sejatinya AI itu lebih pintar dari manusia dan juga tidak perlu digaji atau diperhatikan kesehatannya. Mereka tidak pernah lelah, tidak capek, dan tidak perlu makan. Sehingga ini dinilai lebih efisien untuk menghemat biaya operasional perusahaan. Jika kita tidak bisa menguasai AI atau bekerja sama dengan AI, maka kita yang akan digantikan. Jadi, usahakan untuk meningkatkan skill kalian di bidang AI dan robotik ini. Pelajari AI benar-benar dan buat AI itu berguna bagi pekerjaan kalian. Jangan sampai kalian yang akan digantikan oleh AI. Bahkan Microsoft sudah memecat atau mem-PHK ribuan karyawannya yang bekerja untuk mengembangkan AI mereka sendiri. Bayangkan, ribuan pekerja dari Microsoft tersebut yang bekerja untuk mengembangkan AI mereka, justru mereka sendiri digantikan oleh AI buatan mereka sendiri. Karena Microsoft menilai AI buatan mereka itu lebih efisien daripada karyawan-karyawan mereka. Jadi, jika kalian tidak bisa memanfaatkan AI, maka berhati-hatilah karena kemungkinan kalian yang akan digantikan oleh AI. Skenario kedua ini tidak jauh beda dengan skenario pertama, hanya saja di skenario kedua ini tidak ada pandemi jilid 2, namun langsung ke AI. Nanti akan ada percepatan kemajuan teknologi besar-besaran di dunia ini, dan perusahaan-perusahaan akan mengganti semua karyawannya dengan AI karena dinilai lebih efisien. Dan yang akan terjadi adalah sama seperti skenario pertama tadi. BTC akan koreksi lalu naik, emas juga seperti itu, lalu banyak ribuan PHK di mana-mana. Orang-orang miskin tidak bisa makan, inflasi gila-gilaan, dan eskalasi Timur Tengah mulai panas. Dan China serta US akan perang teknologi besar-besaran. Perlu saya sampaikan bahwa semua yang ada di video ini adalah opini saya atau pendapat saya pribadi. Jadi semoga ini bermanfaat bagi kalian semua. Jadikanlah video ini sebagai motivasi atau informasi kalian untuk lebih berwaspada terhadap masa depan ini. Dan waktu kita tinggal 5 tahun lagi.